Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari UKI Hebat akan mempresentasikan hasil riset investasi kami terhadap PT Itamarano Raya Tbk. PT Itamarano Raya Tbk dengan kode saham IRRA adalah perusahaan yang bergerak pada sektor kesehatan dengan subsektor perawatan dan perlengkapan medis. Kami memberikan rekomendasi hold untuk saham IRA dengan target price Rp2.130 dalam jangka waktu 1 tahun ke depan. Target price menandakan potensi kenaikan sebesar 1,91% dari harga penutupan 1 Juli 2021. Alasan rekomendasi kami yaitu kenaikan harga saham didukung oleh keadaan pandemi COVID-19 yang masih terjadi. Maka harga saham akan berpotensi turun, namun kami memproyeksikan hal itu akan terjadi setelah 1 tahun ke depan. Dari total aset yang dimiliki IRA, 55% asetnya adalah piutang dari pihak ketiga yang rawan akan tak tertagih. Dan yang terakhir, resiko persaingan di mana IRA sedang mencoba memperlebar bisnis ke ranah manufaktur. Katalis positifnya, perkembangan industri alat kesehatan sudah meningkat sebesar 25,3%, bahkan sejak tahun 2018. Kami memproyeksi industri ini akan terus bertumbuh seiring dengan kesadaran semua kalangan akan kesehatan akibat pandemi COVID-19 dan adanya kesempatan di tengah pandemi COVID-19. PT Itamarano Raya Tbk dengan kode saham IRRA merupakan perusahaan kesehatan dengan pencapaian fenomenal di tahun 2020. Perusahaan ini tidak memproduksi produknya sendiri, melainkan mendistribusikan produk yang kebanyakan didapatkan dari perusahaan induknya, di mana IRA dimiliki oleh PT Global Dinamika Kencana sebanyak 69,75%, PT Neomedic Jaya sebesar 5,25%, dan masyarakat atau publik memiliki saham IRA sebesar 18,75%. Dan sisanya sebesar 6,25% merupakan saham treasury. IRA memiliki 3 segmen bisnis, yaitu alat kesehatan non-medik steril, dengan salah satu contoh produknya adalah alat suntik auto-disable syringe. Kedua, diagnostik in vitro, dengan salah satu produknya adalah alat tes swab antigen, serta produk lain-lain. Kontribusi penjualan terbesar berasal dari diagnostik in vitro sebesar 72,9%. Hal ini mengindikasikan bahwa penjualan perusahaan dipengaruhi oleh situasi pandemi COVID. Oleh karena itu, diproyeksikan segmen diagnostik in vitro akan terus meningkat seiring dengan merebaknya wabah pandemi COVID ini. Untuk manajemen sendiri, IRA dipimpin oleh manajemen profesional dan berpengalaman di bidangnya. Chandra Yoga Aditama yang merupakan mantan Direktur Penanggulangan Penyakit Menular WHO untuk kawasan Asia Tenggara diyakini paham akan seluk-beluk pandemi. Direktur utamanya juga Heru Firdausi Syarif diyakini berpengalaman di bidangnya. Dari sektor industri, kami melihat perkembangan alat kesehatan yang telah meningkat bahkan sebelum pandemi COVID-19 terjadi. Pada tahun 2018 sendiri, industri alat kesehatan sudah meningkat sebesar 25,3% dan pasar alat kesehatan nasional juga bertumbuh 12% per tahun. Oleh sebab itu, kami memproyeksikan bahwa industri ini masih akan tumbuh double digit pada periode berikutnya. Hal ini tidak terlepas dari peningkatan demand yang signifikan terhadap alat kesehatan dari pandemi COVID-19. Kami juga mengindikasikan dukungan pemerintah pada industri ini. Yang pertama, terlihat dari pemerintah yang menambahkan anggaran di bidang kesehatan pada tahun 2021 untuk penanganan COVID-19. Sebab pemerintah menyadari keberhasilan penanganan pandemi akan menjadi kunci membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional. Yang kedua, kesadaran pemerintah untuk memperbaiki kesehatan nasional yang termasuk dalam kebijakan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Namun, alat kesehatan harus dibarengi dengan teknologi yang dimana, satu, berdasarkan data lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa, pemerintah atau LKPP nilai impor masih 5 kali lebih besar daripada pemesanan alat kesehatan dalam negeri. Maka dari itu, pemerintah sedang menggaungkan belanja produk dalam negeri dengan gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia. Analisis keuangan. Berjuang di tengah ketidakpastian ekonomi
Kinerja keuangan IRA tergolong baik, namun hal ini berasal dari penjualan saat pandemi COVID-19. Rasio utangnya juga harus lebih diperhatikan karena dapat menimbulkan kendala di masa depan. IRA mengalami beberapa tantangan. Yang pertama, kenaikan jumlah liabilitas jangka pendek. Kenaikan itu disebabkan karena melonjaknya piutang usaha pihak ketiga. Dan yang kedua, kenaikan utang pajak perseroan serta adanya uang muka penjualan. Selanjutnya, kami menimbang keuntungan dan kerugian yang IRA lakukan dalam perluasan bisnisnya ke sektor manufaktur. Kami melihat beberapa katalis positif dalam hal ini. Yang pertama, aset growth yang meningkat sebesar 64% selama tahun 2021 karena akuisisi PT Wanjek Indonesia. Yang kedua, sebagai produsen manufaktur, IRA juga akan memproduksi alat kesehatan yang lebih beragam, seperti kantong darah dan alokasi swab antigen, yang selama ini masih dikuasai oleh impor. Yang ketiga, setelah pandemi ini berakhir, masyarakat akan semakin sadar akan kesehatan. Namun, kami juga melihat beberapa risiko yang dihadapi dari perluasan bisnis ini. Yang pertama, peningkatan utang tahun 2020 yang cukup tinggi, sebesar 54,72%, padahal pendapatan sudah sangat tinggi pada tahun tersebut. Yang kedua, investasi yang mahal, sebab jika ingin menjadi produsen alat kesehatan, perlu ada investasi untuk peralatan yang cukup tinggi. Yang ketiga, tingginya piutang tak tertagih. Pihak ketiga memiliki piutang yang lebih dari setengah return perusahaan pada tahun 2020. Untuk valuasi, kami menggunakan metode DCF, FCFF, Discounted Cash Flow, Free Cash Flow to Firm. Dengan metode analisis ini, maka didapatkan target harga sebesar Rp2.130 dan kami memberikan rekomendasi hold. Dari harga dasar per 1 Juli 2021, didapatkan harga sebesar Rp2.090 dan dari situ pula didapatkan potensi upside sebesar 1,91%. Oleh karena itu, saham IRRA diindikasikan under value. Dari segi risiko investasi, kami melihat saham IRA sedang menghadapi risiko yang sudah terlihat, sembari optimis dengan kinerja keuangan. Dalam klasifikasi risiko, kami melihat risiko bisnis berada pada dampak yang paling tinggi dan probabilitas yang paling tinggi, yaitu amanat pemerintah dan akhir pandemi. Hal itu searah dengan yang pertama, piutang tak tertagih berupa piutang usaha pihak ketiga yang lebih dari 55% dari asetnya sendiri. Yang kedua, risiko solvabilitas yang kami lihat masih tergolong sangat baik. Yang ketiga, risiko likuiditas yang juga tergolong sangat bagus. Namun, risiko persaingan dalam sektor farmasi yang dimana IRA bukanlah pemimpin pasar, jadi masih rawan akan persaingan dari semua pemimpin pasar. Yang kelima, sektor yang paling penting dan paling utama adalah amanat pemerintah. Pemerintah melalui kebijakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN pada tahun 2020 telah mengalokasikan sebesar 695,2 triliun untuk yang digunakan untuk penanganan pandemi COVID-19. Pemerintah menyadari keberhasilan penanganan pandemi akan menjadi kunci membaiknya pertumbuhan ekonomi nasional. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Salam sejahtera.